Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia unsur. Tugas yang akan saya bahas atau yang akan saya presentasikan yaitu ada dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur brom dan unsur yang kedua adalah unsur berkelium. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Ferderin Cebana, NPM 52190041, semester 5, Program Studi Kimia, Universitas Timor. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT yang sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu penamaan dan penemuan unsur brom dan unsur berkelium. Yang pertama yaitu unsur brom. Unsur brom dalam bahasa Yunani yaitu bromas, yang berarti berbau pesing. Unsur brom adalah unsur halogen paling ringan ketiga yang berbentuk cair dan berwarna merah pada suhu kamar yang memiliki reaktivitas di antara klor dan yodium. Unsur brom juga biasa disebut dengan unsur bromin. Dapat kita ketahui bersama bahwa unsur bromin adalah salah satu unsur yang terdapat pada tabel periodik yang memiliki lambang unsur Br dan memiliki nomor atom 35. Selanjutnya yaitu unsur berkelium. Unsur berkelium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang unsur Bk dan memiliki nomor atom 97. Unsur berkelium adalah unsur transuranium sintetis kelima dari seri aktinida yang telah ditentukan atau ditemukan. Selanjutnya kita masuk pada penemuan unsur brom dan unsur berkelium. Unsur brom ditemukan secara independen oleh dua ahli yang berbeda. Ahli kimia yang pertama yang menemukan unsur brom yaitu ahli kimia yang bernama Carl Jacob Lewicki. Dia menemukan unsur brom pada tahun 1825. Ahli kimia kedua yang menemukan unsur brom setelah Charles Jacob Lewicki adalah seorang ahli kimia yang bernama Anthony Jerome Ballard yang menemukan unsur brom pada tahun 1826. Dia menemukan unsur brom 1 tahun setelah Carl Jacob Lewicki menemukan unsur brom. Yang berikut adalah unsur berkelium. Unsur berkelium ditemukan oleh ilmuwan kimia. Mereka menemukan unsur berkelium secara bersamaan pada tahun 1949. Ahli-ahli kimia yang menemukan unsur berkelium yaitu yang pertama ada Stanley G. Thomson, yang kedua ada Glenn Theodore Seaborg, dan yang ketiga adalah Albert Ghiorso. Mereka menemukan unsur berkelium secara bersamaan pada tahun 1949. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik. Karakteristik fisik dari unsur brom yaitu pada suhu ruang wujud cairan
dan berwarna merah kecoklatan. Yang kedua, dalam bentuk gas, brom akan berwarna sama atau berwarna merah kecoklatan. Yang ketiga, unsur brom mudah menguap. Yang berikut adalah karakteristik fisik dari unsur berkelium. Karakteristik fisik dari unsur berkelium yaitu yang pertama, logam radioaktif putih keperakan. Yang kedua, logam berkelium bersifat dimorfik. Yang ketiga, logam larut dengan cepat dalam asam mineral berair. Dan yang keempat adalah membebaskan gas hidrogen dan membentuk berkelium 3. Selanjutnya yaitu karakteristik atau sifat kimia dari unsur bromin. Sifat kimia dari unsur bromin yang pertama bersifat toksik, yang kedua berwarna merah, yang ketiga berbentuk cair, dan yang keempat bersifat korosif sehingga bisa dapat menyebabkan iritasi. Yang berikut adalah sifat kimia dari unsur berkelium. Sifat kimia dari unsur berkelium yaitu yang pertama bersifat reaktif. Selanjutnya, oksidasinya lambat, bersifat dimorfik, berwarna hijau pada bagian besar larutan asam mineral, dan yang terakhir berwarna kuning dalam larutan HCl. Kejadian di alam pada unsur brom dan unsur berkelium. Yang pertama, unsur brom. Brom didistribusikan secara luas di alam sebagai garam bromid dan senyawa sebagai organobromid yang diproduksi oleh berbagai organisme laut. Brom hadir dalam hidrosfer, terutama sebagai garam laut, bromida dalam air laut, danau garam laut pedalaman, dan sumur air garam alami. Yang berikut, kejadian di alam pada unsur berkelium. Unsur berkelium merupakan unsur hasil sintetis, bukan ditemukan di alam karena unsur ini sangat langka. Yang berikut yaitu isotop dari unsur bromin atau unsur brom dan unsur berkelium. Untuk isotop unsur bromin ada 2, yaitu isotopnya secara stabil, yaitu ada 2. Yang pertama itu 79 berkelium dan 81 berkelium. Nah, untuk kelimpahannya itu yang pertama 50,69% dan yang kedua 49,31%. Yang berikut isotop untuk unsur berkelium. Isotop pertama yang dihasilkan oleh unsur berkelium memiliki massa 243 dan meluru dengan waktu paruh 4,5 jam. Yang kedua, 10 isotop lainnya sekarang telah ditemukan dan telah disintetis. Yang ketiga, berkelium tidak memiliki isotop alami. Selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur brom atau unsur bromin dan kegunaan dari unsur berkelium. Kegunaan unsur bromin atau unsur bromin. Senyawa bromin digunakan sebagai pestisida, zat warna, senyawa pemurnian air, dan sebagai penghambat api dalam plastik. Bromin juga digunakan dalam produksi katalis. Contohnya itu seperti aluminium bromida. Selanjutnya, kegunaan berkelium. Karena berkelium begitu sedikit yang pernah diproduksi, maka tidak ada kegunaan dari elemen pada saat ini. Jadi untuk unsur berkelium ini
kegunaannya itu tidak diketahui karena unsur berkelium ini dia hanya digunakan pada saat penelitian ilmiah. Jadi sebagian besar penelitian ini mengarah pada sintesis unsur-unsur yang lebih berat. Selanjutnya yaitu senyawa dari unsur brom dan unsur berkelium. Senyawa dari unsur brom yaitu yang pertama, senyawa yang mengandung brom dalam keadaan oksida 1 disebut bromida. Senyawa-senyawa yang ada dalam unsur brom yaitu ada NaBr, ada senyawa MgBr, ada senyawa NaBr, ada senyawa MgBr2, ada senyawa HBr, dan ada senyawa AgBr. Selanjutnya senyawa dari unsur berkelium. Berkelium klorida atau BkCl3 adalah senyawa berkelium pertama yang diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk terlihat. Senyawa ini disintesis pada tahun 1962 dan ditimbang sekitar 3 miliar gram. Senyawa lain yang telah diproduksi dan dipelajari menggunakan difraksi sinar X termasuk berkelium oksiklorida, berkelium fluoride atau BkF3, berkelium dioksida atau BkO2, dan berkelium trioksida atau BkO3. Selanjutnya efek kesehatan dari unsur brom dan unsur berkelium. Untuk unsur brom bersifat korosif terhadap jaringan tubuh manusia dalam bentuk cair maupun uap. Dapat kita lihat bersama pada gambar yang ada pada slide. Unsur brom ini untuk efek kesehatannya itu kita bisa lihat jika terkena tangan, maka tangan akan terinfeksi karena efek yang dihasilkan dari unsur brom ini sangat-sangat toksik. Oleh karena itu, ketika mengenai tangan, segera untuk dicuci atau menghubungi dokter. Untuk efek kesehatan selanjutnya yaitu dapat mengiritasi mata. Kita bisa lihat pada gambar ketika cairan brom mengenai mata, maka efeknya akan seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya efek kesehatan juga bisa terjadi sangat-sangat tidak bisa kita hindari karena unsur brom ini karena baunya itu sangat tajam, itu sangat akan beracun ketika terhirup. Jadi ketika kita menghirup cairan dari unsur brom ini, maka itu akan menginfeksi tenggorokan kita ataupun hidung. Selanjutnya yaitu efek kesehatan berkelium. Toksisitas dari berkelium belum diteliti dengan baik, tetapi aman untuk mengasumsikan banyak atau bahaya kesehatan jika dicerna atau dihirup karena radioaktifnya.
berkelium 249 memancarkan elektron yang berenergi rendah dan cukup aman untuk bisa ditangani. Demikian video presentasi saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.